Shalom keluarga damai. Minggu ini 4 Juli 2021, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema Siap untuk Ditolak. Mari kita memulai ibadah kita dengan puji-pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mendasarkan ibadah saat ini di dalam kita merayakan perjamuan kudus bersama dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, waktu begitu terasa cepat berlalu. Kita memasuki bulan Juli dan di minggu pertama ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Biarlah melalui ibadah pada saat ini, kita mengalami kekuatan, penghiburan, serta pengharapan dari Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan bersama, dan kita juga diberi sukacita di dalam kita memuji nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menebus kami dengan kematian Kristus di atas kayu salib, supaya kami hidup memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah di dalam anugerah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu ya Bapa, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami mengaku dosa kami. Sebab ketika Engkau menebus kami, Engkau mau menjadikan kami sebagai alat di mana melalui hidup kami, berita tentang Injil keselamatan itu disampaikan kepada banyak orang. Namun seringkali kami merasa ketika ditolak dan kami merasa tidak perlu lagi memberitakan Injil keselamatan itu, dan kami lebih memilih aman, kami boleh memilih nyaman, sehingga kami berdiam diri. Bahkan melalui perbuatan kami pun orang lain tidak bisa melihat Injil Kristus Yesus melalui perilaku kami. Maka itu ya Bapa, ampunilah dosa kami. Maka itu biarlah melalui pengampunan-Mu, sekalipun hidup kami ditolak oleh karena berita Injil keselamatan, kami akan tetap setia, kami akan tetap mengasihi siapapun orang-orang yang menolak kami. Inilah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, tiba waktunya kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, baik kami, hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami sekalian yang merenungkannya. Sehingga kami bukan hanya cakap mendengar, tetapi kami juga cakap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang akan kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah
yang diberikan kepadanya. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama dari perikop yang kita baca, siap untuk ditolak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai 13 ini merupakan satu pengungkapan bagaimana Yesus di dalam pasal-pasal yang sebelumnya itu menegaskan tentang identitas dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa ia sungguh adalah Allah yang datang dari sorga kepada manusia. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu menegaskan tentang siapakah Yesus Kristus itu. Begitu kalau kita melihat di dalam Markus pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, kita bisa melihat di sana bahwa Yesus itu berkuasa atas kehidupan manusia. Maka itu ada orang yang sakit disembuhkan. Bahkan ada seorang yang sudah mati, yaitu anak dari kepala rumah ibadah Yairus itu dibangkitkan. Bukan hanya Yesus berkuasa atas manusia, tetapi Tuhan Yesus juga berkuasa atas setan. Maka itu kalau kita melihat di dalam pasalnya yang kelima, Yesus mengusir setan yang merasuki orang di Gadara itu. Dan puncaknya adalah Yesus berkuasa atas alam ini. Yaitu ketika ada gelombang angin ribut yang menimbus kapal perahu yang mereka tumpangi, Yesus hanya berkata, "Diamlah." Maka gelombang yang besar, angin yang bertiup kencang itu menjadi teduh sekali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan tentang siapakah dirinya,
Maka tiba waktunya Yesus mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang manusia yang berdosa harus bertobat. Mengapa Yesus mengutus kepada para murid-muridnya ini untuk memberitakan tentang pertobatan kepada banyak orang itu? Supaya melalui para murid ini, berita tentang keselamatan di dalam Kristus itu semakin diperluas. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga para murid ini ketika mendapati dirinya bahwa mereka diutus oleh Tuhan Yesus, mereka itu pergi. Maka itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dari Markus pasal 6 ini, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para murid yang sudah mengenal, yang sudah merasakan siapakah Yesus Kristus, maka mereka ketika diutus oleh Tuhan, disuruh untuk memberitakan Injil, mereka pergi. Nah, persoalannya adalah ketika mereka memberitakan Injil itu, bagaimana ketika mereka ditolak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, respon ketika seseorang mendengar tentang Yesus, itu bisa menerima, tetapi juga sekaligus bisa menolak. Nah, bagaimana ketika mereka itu bisa menolak? Nah, kalau kita melihat secara umum, respon daripada orang-orang yang mendengar tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana kata kuncinya adalah harus bertobat, secara umum mereka adalah membandingkan kebaikan diri sendiri dengan orang lain. Bahwa seolah-olah orang lain itu tidak baik dibanding dengan dirinya. Dan itu yang mereka bisa lihat dari respon orang-orang yang mendengar ketika Yesus mengajar di rumah ibadat pada saat itu. Sehingga dengan hikmat itu mereka tidak bisa percaya. Siapakah Yesus itu? Bukankah dia adalah seorang anak tukang kayu? Saudara-saudaranya ada di antara kita. Dengan kata lain, mereka membandingkan bahwa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Dan kita juga bisa melihat bagaimana banyak orang itu menganggap dirinya itu tidak ada kekurangannya. Dirinya itu selalu benar, tidak ada kesalahannya. Maka itu untuk apa mereka bertobat? Mereka menolak. Maka itu ketika mereka ini menolak, bagaimana sikap daripada para murid? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ditolak itu memang tidak enak. Kita bisa kecewa, bahkan kita bisa marah. Apalagi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik melalui penolakan itu. Seolah-olah harga diri kita inilah yang ditolak. Keberadaan diri kita inilah yang ditolak. Tetapi tunggu dulu. Para murid apakah demikian? Mari kita akan melihat Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya yakin ini juga menjadi suara hati daripada para murid ketika diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil itu. Memberitakan tentang pertobatan itu. Rasul Paulus mengajak kepada kita. Demikian juga para murid menginspirasi kita sekalian untuk mendorong kita. Bahwa kalaupun orang yang mendengarkan berita Injil yang kita ceritakan, yang kita sampaikan, mereka itu menolak kita, ketahuilah bahwa sejatinya ketika kita ditolak berita Injil itu, sebenarnya bukan diri kita yang ditolak, tetapi Yesus Kristus yang ditolak. Yesus Kristus yang ditolak, bukan diri kita. Maka itu ketika kita memberitakan Injil, lalu orang yang mendengar itu menolak, biarlah kita tetap damai sejahtera.
Sebab ketika yang ditolak itu bukan diri kita tetapi Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu marah dengan orang itu. Tetapi justru kita berbelas kasih kepada orang itu. Karena orang itu belum mengerti. Maka itu Tuhan Yesus ketika meminta para murid itu untuk pergi memberitakan berita pertobatan itu. Yesus berpesan, jangan bawa apa-apa. Supaya yang diberitakan itu bukan murid, bukan diri sendiri, bukan murid-murid yang memberitakan tentang dirinya yang adalah murid Kristus, itu bukan. Tetapi mereka memberitakan tentang Yesus yang sudah memanggil mereka. Maka itu Yesus berpesan, jangan bawa apa-apa. Pergilah, beritakanlah pertobatan. Jadi Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ketika saat ini kita sadar bahwa melalui hidup Bapak Ibu dan saya, kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah untuk memberitakan Injil. Dan yang kita beritakan bukan diri kita, tetapi Yesus. Sehingga kalau orang itu menolak, itu bukan menolak diri kita sejatinya, tetapi menolak Yesus. Maka itu biarlah kita jangan merasa kecewa, jangan merasa marah terhadap mereka yang menolak kita. Biarlah itu menjadi bagian daripada anugerah Tuhan atas mereka melalui pemberitaan kita. Yang kedua, ketika kita memberitakan Injil sebagaimana para murid itu ditolak, mereka tetap setia, mereka tetap tekun untuk mengasihi mereka. Saya kira ini penting. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, Yesus tahu bahwa ada orang yang akan menolak, mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Lalu apakah Yesus tidak membasuh kaki Yudas? Yesus tetap membasuh. Yesus tetap mengasihi. Ini yang menjadi landasan mengapa para murid ketika ditolak itu tetap memberitakan Injil. Karena mereka memiliki kasih Kristus. Mereka yang sudah menerima kasih Kristus, melalui kasih Kristus itulah mereka mengasihi orang-orang yang mendengar, sekalipun pada akhirnya mereka menolak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa ketika kita memberitakan lalu orang itu merespon untuk menolak kita, biarlah kita tetap setia memberitakan itu. Kita dengan penuh kasih mendoakan mereka. Maka itu Tuhan Yesus berpesan, jikalau di satu tempat engkau diterima, biarlah engkau memberitakan di sana. Namun jikalau di satu tempat engkau ditolak, kebaskan debu di kakimu. Itu bukan berarti Yesus mengatakan, wes tinggal nawe benci kita. Nggak, putus persahabatan, putus persaudaraan, bukan. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah, kebaskanlah debu itu, supaya kita itu sudah menjalankan tanggung jawab kita. Dan kalau orang itu menolak, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Tetapi tanggung jawab pribadi orang itu dengan siapa? Dengan Tuhan yang kita beritakan. Sehingga bukan diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka itu penting. Ketika kita dengan setia, kita dengan tekun mengasihi. Karena firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berfirman, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa? Bahwa jikalau ada seorang yang menolak, tetapi kita dengan setia, kita dengan tekun mengasihi, terus memberitakan. Tiba waktunya orang itu percaya, maka itu menjadi lebih berharga dari apapun. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, ada sukacita di sorga. Karena ada satu orang yang bertobat. Satu orang yang berdosa itu menyesali dosanya lalu datang kepada Tuhan. Dan meninggalkan kehidupan berdosanya itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru di masa pandemi ini menjadi kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan pertobatan. Untuk setiap orang itu, ketika mendengar nama Yesus, mereka bergetar hati mereka. Sebab Yesus adalah berkuasa atas hidup manusia, berkuasa atas setan-setan, berkuasa atas alam semesta ini. Dan Dia menyampaikan kabar kasih keselamatan, hidup yang kekal, pertobatan. Maka itu biarlah diri kita mengalami pertobatan lebih dulu, supaya kita pun bisa membawa orang yang berdosa itu bertobat, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang kakak ketika dia bertobat, mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, lalu dia masuk sekolah teologi. Kakak ini berdoa untuk adiknya. Dia berdoa bukan hanya sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Dia berdoa untuk adiknya, supaya adiknya juga boleh mengalami sebuah pertobatan dan menerima panggilan daripada Kristus untuk menjadi hamba Tuhan. Sang kakak ini berdoa setiap hari, kurang lebih 10 tahun dia berdoa untuk adiknya. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya adiknya pun juga mengalami zaman Tuhan. Yang sebelumnya selalu menghindar, selalu menolak, karena menganggap adiknya ini, karena memang terlahir di keluarga Kristen, hidupnya baik-baik saja, ke gereja, pelayanan, tidak perlu bertobat, tidak perlu dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak perlu menerima Yesus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah yang diberitakan oleh kakak. Dan puji Tuhan, tiba waktunya sang adik pun bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dengan mulut dia mengaku dan mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan adik itu adalah saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengalami pertobatan. Oleh karena ada seorang yang ketika ditolak, itu terus menerus dengan penuh kasih mendoakan. Dan Tuhan bekerja. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini di antara kita pernah ada pengalaman ketika menceritakan tentang Yesus kita ditolak. Tetapi sejatinya bukan kita yang ditolak, tetapi Yesus yang ditolak. Maka itu jangan kecewa, jangan marah. Dan biarlah kita ketika ditolak, kita tetap dengan setia, dengan tekun, mengasihi melalui doa kita. Dan doa orang percaya itu besar kuasanya. Dan itu sudah dibuktikan. Di mana saya mengalami pertobatan dari doa seorang kakak saya yang saat ini tetap melayani dengan setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapkah kita ketika ditolak? Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita, sehingga melalui perjamuan kudus ini, bukan kebetulan kita menikmati perjamuan kudus ini di tengah masa pandemi. Tetapi justru biarlah kita melihat dari perspektif bahwa ini peluang yang Tuhan berikan. Satu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Apalagi diinformasikan bahwa ada mutasi virus yang semakin cepat penularannya. Dan kadangkala tidak ada gejala yang cukup serius. Lalu tiba-tiba 2 hari, 3 hari meninggal dunia. Bapak, Ibu, biarlah melalui kondisi ini tidak membuat kita takut, tidak membuat kita jadi cemas yang berlebihan sehingga kita ini semakin bingung. Kita ini jadi kacau. Tetapi biarlah kita tahu bahwa ini adalah waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
Mungkin orang yang mau mendengar berita Injil itu, tidak lama kemudian Tuhan panggil. Saya teringat saudara, ketika beberapa hari yang lalu saya melayani di sebuah panti Ureda. Lalu selesai pelayanan saya mendoakan salah seorang lansia yang ada di panti Ureda itu. Malam itu masih bisa berbincang. Dan ketika dibimbing mau menerima Tuhan Yesus, mengakui segala dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Dan peristiwa itu sungguh membuat saya itu bersukacita karena di tengah kondisi yang sulit. Tetapi ada satu jiwa yang mau percaya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Besok paginya Tuhan panggil. Dan saya yang melayani di dalam upacara kedukaan itu. Bapak, Ibu dan Saudara, waktu begitu cepat berlalu. Maka itu biarlah kita ketika ditolak, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi marah, lalu kita putus asa. Tidak, tetapi mari kita dengan setia, dengan tekun, tetap mengasihi di dalam doa. Kita terus berjuang, karena satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening, lalu kita masuk di dalam doa syafaat kita bersama-sama. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersehati berdoa di tengah kondisi situasi pandemi ini. Biarlah ini menjadi sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekalipun kami bisa merespon, menanggapi situasi pandemi ini dengan takut, dengan kecewa, dengan kemarahan. Tetapi biarlah ya Bapa dengan kasih anugerah Roh Kudus-Mu, kami dibukakan dari perspektif Tuhan, bahwa waktu yang sulit ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kami. Karena siapa tahu ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil. Dan setelah kami memberitakan, kami dipanggil Tuhan. Atau orang yang mendengar firman yang kami beritakan, orang itu dipanggil Tuhan. Itu menjadi sukacita bagi kami ya Bapa. Maka itu kuatkan, teguhkan kami. Supaya ketika sekalipun kami ditolak, kami tetap dengan setia, dengan penuh kasih, dengan tekun. Terus memberitakan Injil keselamatan. Kami berdoa ya Bapa, untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan oleh karena saudara-saudara yang terkasih dipanggil Tuhan di masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan kami menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Mereka yang sakit Tuhan kuatkan iman mereka. Untuk mereka tetap mengalami damai, sejahtera, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa di tengah masa pandemi. Biarlah dengan bijak, dengan penuh hikmat bisa menangani ini dengan baik. Dan bisa mengontrol media massa yang menginformasikan, yang bisa menyebabkan kegaduhan, kekacauan, ketakutan bagi masyarakat luas. Tolonglah ya Bapa, supaya kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus boleh tetap berpengharapan, bukan di dalam sebuah ketakutan, tetapi di dalam sebuah kewaspadaan penuh dengan iman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Ayat nats yang akan mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian yang akan mengiringi persembahan kita, KJ 302 ayat 1 dan 2. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan pengharapan yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan tidak gentar untuk hidup setia sebagai pengikut Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan satu pujian, Maju Laskar Kristus. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, menjejak teladan saksi yang kudus. Kita satu Tuhan yang kudus.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekalipun engkau ditolak, tetapi Tuhan besertamu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.